Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham pilihan PBV hanya 0,3 kali bagi dividen dan laba miliaran. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama adalah Cevin yang listing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an% dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir ini dengan net profit 717 miliar rupiah. Dividen yieldnya 20% dengan per 2 kali dan PBV 0,37 kali. Dengan harga 500, saham ini punya modal 1.300-an. Rasio NPM 72 dengan ROE 17%. Teman-teman harus cek lagi di laporan keuangannya karena angka NPM dan ROE-nya cukup berjauhan. Dan rasio DER-nya masih cukup aman dengan angka 73%. Untuk historical dividen, saham ini baru membagi dividen di tahun 2023 dalam 5 tahun terakhir. Dan harga sahamnya sudah naik 86% dalam 5 tahun. Saham kedua SIMP yang listing sejak tahun 2011. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an%. Kinerja di tahun 2023 sayangnya mengalami penurunan dibanding tahun 2022 dengan net profit 437 miliar rupiah. Dividen yieldnya 3,9% per 10,2 kali dengan PBV 0,35 kali. Dengan harga 378, saham ini punya modal per lembar 1076. Rasio NPM dan ROE-nya tidak terlalu menarik dengan angka 3% saja. Selain itu, DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 83%. Untuk historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen 3 tahun terakhir sejak tahun 2021. Untuk harga sahamnya dalam 5 tahun masih turun 24%. Saham ketiga SCCO yang listing sejak tahun 1982. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an% dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan net profit 197 miliar rupiah. Dividen yieldnya 1,8% per 6,4 dengan PBV 0,35 kali. Rasio profitabilitas tidak menarik dengan angka NPM dan ROE di bawah 5%. Selain itu, DER-nya sangat rendah dengan angka 9,7%. Artinya perusahaan ini punya hutang yang sangat kecil jika dibandingkan dengan modal yang mereka miliki. Ini merupakan salah satu nilai tambah. Untuk historical dividen, SCCO konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Dan untuk kinerja harga saham sayangnya masih turun 13% selama 5 tahun. Saham keempat GPRA yang listing sejak tahun 2007. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an% dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk dividen yieldnya sekitar 1% dan mereka menghasilkan net profit 75,7 miliar rupiah. Pernya 4 kali dengan PBV 0,34 kali. Artinya dengan harga 95, saham ini punya modal 277. Rasio profitabilitas NPM baik dengan angka 23%, tapi ROE-nya hanya 8% saja. Selain itu, DER-nya masih bisa dikatakan aman dengan angka 54%. Untuk historical dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, meskipun sempat membagi di tahun 2019, 2022, dan 2023. Untuk kinerja harga saham hanya naik 1% dalam 5 tahun, meskipun sempat naik 86% dalam 3 tahun terakhir. Saham kelima Ruis yang listing sejak tahun 2006. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an% dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir dengan net profit 12,7 miliar rupiah. Dividen yieldnya hanya 1,5% per 10 kali dengan PBV 0,33 kali. Rasio profitabilitas sangat rendah dengan angka NPM dan ROE di bawah 4%. Selain itu, rasio DER-nya sudah tinggi dengan angka 157%. Artinya, hutangnya 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya harga saham masih turun 2,5% dalam 5 tahun. Saham keenam TALF yang listing sejak tahun 2014. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 7,9% dan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan net profit 24,9 miliar rupiah.
Dividen yieldnya 1,7% dengan PER 11 kali dan PBV 0,32 kali. Artinya dengan harga 280, saham ini punya modal 862. Untuk aspek profitabilitas tidak menarik dengan angka NPM dan ROE yang hanya 2% saja, tapi DER-nya masih cukup aman dengan angka 44%. Artinya hutangnya lebih kecil dari modalnya. Untuk aspek dividen, sayangnya saham ini tidak konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Dan harga sahamnya masih turun 10,2% selama 5 tahun. Saham ketujuh ANJT yang listing sejak tahun 2013. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 8,3% dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir dengan net profit hanya 9,4 miliar rupiah saja. Dividen yieldnya 3,7% dengan PER 201 kali dan PBV 0,39 kali. Rasio profitabilitasnya juga sangat rendah dengan angka NPM dan ROE yang hanya 0, sekian persen saja. Meskipun begitu, DER-nya masih aman dengan angka 44%. Terkait historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir. Sayangnya harga saham masih turun 42% dalam 5 tahun. Nah, ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Untuk jumlah saham beredar, teman-teman bisa lihat yang terbesar adalah saham CFIN dan yang terkecil adalah saham TALF. Untuk growth laba, ada 3 saham yang mengalami peningkatan yaitu CFIN, SCCO, dan GPRA. Dan laba terbesar ada di saham CFIN dengan nominal 717 miliar rupiah. Untuk aspek PBV yang paling rendah adalah saham TALF dengan angka 0,32 kali. Namun untuk DER-nya yang paling rendah adalah saham SCCO dengan angka 9,7% saja. Sebaliknya dari aspek ROE, saham CFIN mencetak ROE tertinggi dengan angka 17,6%. Untuk aspek dividen yang konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir, hanya 4 saham yaitu SIMP, SCCO, RUIS, dan ANJT. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama, Baca Saham yang fokus kepada pembahasan review saham, dan Baca Saham dari nol yang fokus kepada pembahasan edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, kedua, Strategi Lambung Saham, ketiga, The Stock Market, dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.